Guys, bayangin kalau kamu lewat jalan desa malam-malam dan ngeliat ada rumah kosong tua yang lampunya mati semua. Tapi di dalamnya ada bayangan putih tinggi, gerakannya kaku dan kayak lagi nungguin kamu. Dan apa jadinya kalau ternyata bayangan itu bukan cuma ngeliatin, tapi ngikutin? Karena kisah kali ini datang dari seorang bapak-bapak yang hidupnya sebenarnya biasa-biasa aja. Sampai dia nekat lewat depan rumah itu di Colomadu tahun 2006. Dan ketemu sesuatu yang bahkan saat aku nih membacanya, baca emailnya, udah merinding duluan. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok Kisah Epic Horror. Kamu, aku, kita, bareng aku, Refty Betriswa. Dan hari ini aku akan ceritain pengalaman dari Pak Gagah yang kirim email yang panjang banget sebenarnya dan super detail tentang kejadian yang masih bikin dia ngilu ya sampai sekarang. Tapi ceritanya aku persingkat, semoga kalian bisa dengar dengan mudah dan bisa mencernanya dan kita bisa merinding bareng-bareng. Kejadiannya tahun 2006 di sebuah rumah kosong di Colomadu yang dari dulu memang terkenal angker. Dan cerita ini, aduh guys, kamu siap-siap ya, pasang selimut kalian sama lampu kamar kalian, bolehlah dipatin sedikit-sedikit supaya makin merinding bareng. Dan siapin cemilan dan minum kalian, karena sekarang waktunya kita akan langsung masuk ke ceritanya. Let's go! Jadi guys, kata Pak Gagah, tahun 2006, dia itu masih kerja sebagai sales yang kerjanya itu muter-muterin Karanganyar, Solo, Boyolali, pokoknya hidupnya itu kayak Google Maps tapi versi manusia guys ya. Nah hari itu dia pulang agak malam karena mampir ke pelanggan yang ada di daerah Palur. Nah biasanya dia lewat jalan besar, tapi karena waktu itu lagi ada perbaikan jalan, dia akhirnya disarankan untuk lewat jalur alternatif lewat daerah Colomadu gitu ya. Dan disitulah masalahnya mulai muncul guys. Jalur Colomadu waktu 2006 itu masih sepi ya, lampu jalan cuma ada 1-2 gitu. Itu pun temaram kayak lampu kamar kos yang mau mati. Rumah-rumah di pinggir jalan berjauhan, banyak kebun, dan ada satu rumah yang bahkan dari jauh pun udah kelihatan beda ya auranya. Dan kata warga, rumah itu udah kosong lebih dari 15 tahun. Pemiliknya tuh pergi entah kemana setelah anak bungsunya meninggal karena sakit guys. Dan sejak itulah rumah itu udah ditinggalin. Dan rumor mulai beredar, mulai berkembang guys. Suara orang nangis malam-malam ada di rumah itu. Lampu rumah nyala padahal nggak ada listrik di sana. Bayangan putih berdiri di jendela sampai ada suara azan yang kedengaran dari dalam rumah itu guys jam 2 pagi. Itu ya info-info yang beredar di warga sekitar. Dan hari itu Pak Gagah harus lewat depannya. Ketika motor bebek tuanya mulai mendekat, hawa di sekeliling tiba-tiba berubah dingin. Padahal itu tuh masih bulan Juni ya, musimnya tuh masih musim panas lah ya, musim kemarau gitu. Dingin banget tapi sampai nafasnya tuh kelihatan. Yes, kayak ada asap gitu loh yang mengepul, yang ngerti lah ya gimana kalau dingin tuh uap seperti ada warna putih gitu. Tapi ketika dia mendekat ke rumah itu, dia lihat sesuatu guys. Di depan rumah itu ada pagar besi tua dan di balik pagar itu ada sebuah pohon mangga besar yang persis menghadap ke arah jalan. Daunnya bergerak pelan, tapi ya angin tuh nggak ada sebenarnya. Dan di bawah pohon mangga itu ada sesuatu berwarna putih berdiri menghadap jalan. Tinggi, diam, nggak bergerak. Pak Gagah refleks ngegas motornya, tapi saat motor mendekat, benda putih itu bergeser ya guys ya, bukan jalan, bukan melayang,
tapi muncul berpindah posisi seperti teleport. Yes, awalnya di bawah pohon mangga, tiba-tiba muncul di depan jendela, terus muncul lagi di dalam rumah, persis di balik kaca. Yes, Pak Gagah mulai panik. Jarak rumah itu tinggal beberapa meter, guys. Dan saat motor tepat berada di depan pagar rumah itu, guys, benda putih itu menunduk, menunduk guys, seolah memperhatikan dia dari balik pagar. Dan Pak Gagah bersumpah dia melihat ikat kain di bagian atas kepala sosok itu. Yes, ikat pocong. Pak Gagah langsung ngegaspol, tapi motor bebeknya itu kan 100 cc ya, tahun 90-an itu yang nggak ngedukung, suaranya cempreng, speednya cuma naik 20 km per jam, kamu bisa bayangin, kayak nggak ngerti situasi genting pemiliknya gitu ya. Saat dia menengok ke spion, dia berharap sosok itu udah hilang, tapi enggak guys, di spion dia lihat sosok pocong itu meloncat satu kali, dan sekali loncatan itu jarak rumah ke dirinya langsung tinggal beberapa meter. Guys, kamu tahu kan, pocong kalau loncat suaranya kayak karung beras yang dibanting. Nah, suara itu terdengar jelas, keras, berulang-ulang, bedung, bedung, bedung. Tiap loncatannya makin dekat, makin keras, makin bikin jantung copot. Dan parahnya, jalan yang dipilih oleh Pak Gagah itu adalah jalanan yang sempit tanpa persimpangan. Jadi dia cuma bisa lurus sambil berharap agar nggak jatuh guys ya. Karena dalam keadaan setengah mati ketakutan, dia akhirnya sampailah di sebuah pertigaan kecil. Ada warung kopi yang lampunya terang dan ada beberapa bapak-bapak lagi nongkrong main catur di sana. Begitu sampai di depan warung, pocong itu hilang gitu aja guys. Menghilang ya, bukan kabur, bukan loncat, bukan lari, tapi yes, hilang total. Seolah dia itu larut ke udara gitu aja, langsung hilang, bener-bener hilang, nggak ada bekasnya gitu. Pak Gagah benar-benar gemetaran ya, dia berhenti, turun dari motor, langsung lah ya duduk di bangku warung tanpa pesen apapun. Nah, salah satu bapak warung, sebut aja namanya tuh Pak Parman gitu, langsung nanya nih ke bapaknya, ke Pak Gagah gitu, baru lewat rumah kosong gitu ya Pak? Pak Gagah cuma ngangguk. Si bapak langsung manggil istrinya buat ambilin air putih. Kayak udah hafal reaksi orang yang lewat situ gitu ya. Dan kemudian nih Pak Parman bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk naik lagi gitu ya. Pak, kalau lewat rumah itu dan dia nunjukin dirinya, berarti dia lagi buka malam. Biasanya tiap beberapa tahun sekali gitu ya. Pak Gagah bertanya dengan suara yang getar gitu ya, gemetar gitu. Kenapa dia muncul Pak? Dan jawaban Pak Parman membuat jantungnya menciut karena dia nunggu orang yang pernah bikin dia dendam. Dan setiap malam buka tadi tuh ya, biasanya ada yang pulang tapi nggak sampai rumah. Setelah nafasnya mulai teratur nih ya, Pak Gagah akhirnya diajak Pak Parman untuk ceritain apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Rumah tersebut punya seorang laki-laki yang bernama Sarwono. Nah, dia punya 2 anak. Anak bungsunya perempuan usia 10 tahun meninggal secara tragis. Ada 2 versi nih ceritanya ya. Versi warga itu sakit keras. Versi yang jarang dibicarakan tapi lebih dipercaya gitu ya. Dia diracun nih sama orang yang dendam sama keluarganya. Dan yang paling bikin ngeri adalah pelaku itu menghilangkan nyawanya sendiri di depan rumah itu beberapa tahun dengan cara menggantungkan ya di pohon mangga depan rumah. Yes guys, pohon mangga yang tadi dilihat oleh Pak Gagah. Nah, tubuh pelaku ditemukan pagi-pagi oleh warga dalam kondisi yang mengenaskan. Tapi yang bikin rumah itu makin angker bukan itu aja guys ya. Kakak dari anak kecil yang meninggal tadi yang waktu itu masih remaja juga ngaku, saya lihat jenazah pelaku itu masih berdiri semalaman di depan jendela. Padahal polisi udah datang pagi hari. Dan sejak itu warga sering lihat sosok putih berdiri di bawah pohon mangga, kadang di jendela, kadang di dalam rumah, kadang di halaman, tapi semuanya sepakat sosok itu bukan korban yang menghabiskan nyawa itu. Karena cara berdirinya kaku, kepalanya terikat sesuatu dan gerakannya bukan gerakan manusia. Bahkan beberapa orang percaya sosok itu adalah sesuatu yang memanfaatkan energi dendam dari rumah tersebut, bukan arwah manusia lagi.
lagi. Setelah mendengar cerita itu, Pak Gagah benar-benar pucat ya. Dia sadar kalau dia tadi itu bukan cuma lihat, tapi juga hampir dikejar. Setelah minum air putih dan juga ditenangkan, akhirnya Pak Gagah memilih nunggu sampai benar-benar tenang sebelum akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Ya Pak Gagah pikir setelah masuk ke wilayah ramai, ya pocong itu nggak akan muncul lagi gitu ya. Tapi ternyata salah guys, baru 10 menit perjalanan dari warung tadi, dia lihat sesuatu lewat sudut matanya. Di sawah gelap sebelah kiri ada bayangan putih berdiri sendirian. Pak Gagah cuma nengok sekilas, tapi itu cukup. Bayangan itu bergerak lagi, badung badung badung. Suara loncatan itu terdengar lagi meskipun jaraknya puluhan meter dari jalan ya guys ya. Dia langsung ngegas sampai motornya tuh nyaris terbang. Saat melewati jalanan atau jembatan kecil, dia berani nengok ke spion dan di sanalah dia lihat sesuatu yang sampai hari ini masih menghantui tidurnya. Sosok itu loncat di atas jembatan dan dalam satu loncatan kain putihnya seperti berkibar menerjang angin seolah mengarah ke motor Pak Gagah guys. Tepat sebelum pocong itu mencapai belakang motornya, jalan depan terlihat terang. Ada pos ronda dengan 4 orang bapak-bapak di dalamnya dan sosok itu hilang lagi, lenyap seolah nggak pernah ada. Pak Gagah akhirnya sampai rumah jam hampir tengah malam ya guys ya. Istrinya bingung kenapa wajah suaminya ini kayak orang yang habis dilihat setan gitu. Karena ya memang itu memang terjadi gitu dengan Pak Gagah. Seminggu setelah kejadian, Pak Gagah demam tinggi guys. Yes, dokter nggak nemuin penyakit apapun gitu ya. Baru sembuh setelah dipanggilkan ustadz kampung yang cuma bilang, apa coba denger guys, Mas, kamu lewat tempat yang bukan buat manusia. Lain kali kalau jalan yang sepi, jangan lihatlah ke rumah itu. Yes, Pak Gagah nggak bisa ngomong, dia cuma bilang terpaku gitu ya. Dia bilang bagaimana lagi, nggak ada pilihan lain Pak gitu. Dan itu dia guys cerita dari Pak Gagah gitu ya. Cerita yang beda nih ya sama cerita-cerita yang sebelumnya, karena aku baru sekali nih ya ceritain tentang pocong. Dan ternyata pocong itu beneran ada kali ya. Dan guys itu tadi ya cerita dari Pak Gagah, cerita yang diambil di tahun 2006 yang sampai sekarang tuh masih bikin bulu kuduknya Pak Gagah merinding. Gak usah Pak Gagah, aku pun merinding gitu ya, ngebayangin kalau aku ada di posisi itu. Gimana kalau aku harus lewat rumah itu di Colomadu sendirian, kayaknya gak kebayang ya. Kayaknya aku gak mau jalan lagi kali ya, atau pingsan aja gitu ya. Dan ya guys, rumah itu sekarang kabarnya udah direnovasi sebagian, tapi aura seremnya tetap aja kerasa katanya. Bahkan beberapa warga bilang kalau pohon mangganya masih berdiri dan kadang orang lewat masih melihat sesuatu berdiri di bawah pohon itu. Ya apa coba pelajaran dari cerita tadi? Ya kadang bukan kita yang pengen lihat setan ya guys, tapi setanlah yang pengen nunjukin dirinya. Dan kalau kamu ngerasa dipanggil waktu lewat tempat gelap atau rumah kosong, yaudahlah gak usah nengok, gak usah berhenti, gak usah kasih celah. Kamu gak pernah tahu apa yang lagi memperhatikan kamu dari balik gelapnya malam ya guys ya. Makasih buat kalian guys semuanya yang udah nontonin cerita ini, episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian cerita ini kalau teman-teman kalian suka ya dengerin cerita horor kayak gini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng supaya setiap kali aku upload video baru kalian bisa langsung tontonin. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita dan dibacakan di next episode, boleh ya kirim cerita kalian ke email kami di kerok053@gmail.com dan mudah-mudahan aku bisa bacain di next episode. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, masih di segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Oke, aku Refli Wetriswa pamit dulu. Sampai jumpa, see you, bye-bye.